Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kita yakin bahwa yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, dunia, langit, alam semesta ini, bahkan surga dan neraka, yang menciptakan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita pun yakin kita berada di dalam pengawasan Allah setiap saatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada target dari iblis laknatullah, yaitu agar kita melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu, agar kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini target dari iblis laknatullah. Maka dari itu, perbuatan syirik ini sangat dahsyat, sangat fatal akibatnya kepada pelakunya. Kenapa? Sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu ya. Mungkin kita sudah mendengar apa itu syirik, akan tetapi ternyata buktinya masih banyak di antara manusia yang melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah. Apa itu syirik? Syirik itu kita menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, dan menjadikan sesuatu menjadi sembahan ya. Menjadikan sesuatu mempunyai kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada ramalan-ramalan ya, padahal tidak ada manusia yang bisa yang mengetahui apa yang terjadi. Jangankan sedetik, jangankan satu hari, sedetik pun ke depannya tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bisa berkata itu karena Allah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, syirik ini sangat berbahaya. Makanya perbuatan syirik ini seharusnya adalah pokok pertama yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, karena ini adalah salah satu perbuatan yang harus kita tinggalkan karena saking dahsyatnya ya, saking dahsyatnya efek yang akan ditimbulkan daripada perbuatan syirik. Apa? Pelaku syirik itu akan keluar dari keislamannya. Dia akan kafir, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu adalah Dia Al-Masih putra Maryam. Jadi dia meyakini bahwa ya, Tuhan itu bukan Allah, tapi Nabi Isa alaihi salam. Maka laqad kafar. Sungguh telah kafir orang itu. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita juga ada juga manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah ya banyak ya, ada Tuhan bagian matahari, ada Tuhan bagian bulan, ada Tuhan bagian yang mengatur hujan atau apapun itu. Itu laqad kafar, telah kafir ya, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu Maha Pengampun ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Nah, akan tetapi dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia beristighfar atau bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mendatangi Allah ya, mendatangi Allah dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, kemudian dia memohon ampun kepadaku,
tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seluas langit dan bumi. Ini yang digarisbawahi adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak atau seluas langit dan bumi, dengan syarat tidak melakukan perbuatan kesyirikan sedikit pun. Nah, bagaimana caranya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka harus bertobat ya, dengan taubatan nasuha. Nah, tadi kita membahas bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalilnya adalah di surat An-Nisa ya, ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan atau menyekutukan Allah, yaitu syirik. Na'udzubillah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahaya ya perbuatan syirik. Maka dari itu, jangan sampai kita mendekati perbuatan syirik ya. Kita harus meninggalkan karena rugi sekali ya pelaku atau orang yang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, semua amalannya, semua ibadahnya ya, itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Tidak menjadi pahala ya. Hilang semua, jadi dosa bahkan. Ya. Dia berhaji, walaupun dia melakukan haji berkali-kali, dia melakukan haji 10 kali, 12 kali, 14 kali, atau seumur hidupnya dia sering melakukan ibadah haji, kemudian dia melakukan ibadah umroh, ya, kemudian dia melakukan sholat malam, sholat sunnah yang lainnya, ya, bersodako, membangun tempat ibadah, membangun masjid, membangun musola, apapun itu, kemudian dia membantu tetangganya, membantu orang lain, ya, berbakti kepada orang tua. Semua yang namanya amalan-amalan soleh dia itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhapus, ya. Karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in asyrakta la yahbatana amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka terhapuslah semua amalan. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya dari kita melakukan kesyirikan. Rugi ya. Kita sudah ibadah, sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah yang lainnya. Kemudian kita sudah berangkat haji atau berangkat umroh, ya, bersodako, semua harta kita serahkan untuk kepentingan umat. Kemudian kita berbuat baik kepada orang lain. Akan tetapi melakukan kesyirikan sedikit saja, maka terhapuslah semua pahalanya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Maka sekali lagi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhi kita dari syirik. Perlu kita tahu, perlu kita pahami ya, contoh-contoh perbuatan syirik. Na'udzubillah. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Tumbuhkan atau kokohkan keimanan ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memohon berdoa kepada Allah agar dikuatkan iman kita. Di antaranya adalah doanya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Jadi yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam agama ini, di dalam agamamu, di dalam agama Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.